Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rodia Hasan Alaidrus, MP 4523210098. Hari ini, saya akan presentasi tentang Abstract Data Type atau ADT untuk memenuhi tugas besar algoritma dan struktur data teori kelas B. Ayo kita mulai saja. Apa itu ADT? ADT atau Abstract Data Type adalah konsep yang mencakup definisi dari tipe data tertentu serta kumpulan operasi dasar yang dapat dilakukan pada tipe data tersebut. Dalam implementasinya, ADT dibagi menjadi dua modul utama. Pertama adalah definisi atau spesifikasi tipe data, yang menentukan bagaimana tipe data yang tersebut seharusnya terlihat dan berfungsi. Dan yang kedua adalah primitif, yang mencakup operasi-operasi dasar yang bisa dilakukan pada tipe data tersebut. Primitif dalam ADT dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Pertama, ada konstruktor atau kreator yang digunakan untuk membuat instance baru dari tipe data. Kedua, selektor yang digunakan untuk mengambil nilai dari komponen tipe data. Ketiga, prosedur mengubah nilai komponen yang memungkinkan perubahan pada nilai-nilai komponen dari tipe data tersebut. Keempat, validator component type yang memastikan bahwa komponen dari tipe data valid. Kelima, destruktor atau dealokator yang menghapus instan dari tipe data untuk membebaskan memori. Yang keenam, read-write yang membaca atau menulis nilai dari atau ke tipe data. Ketujuh, operator relasional yang membandingkan dua insan dari tipe data. Yang kedelapan, operasi aritmatika terhadap tipe data tersebut. Kesembilan, konversi dari tipe tersebut ke tipe dasar dan sebaliknya, yang memungkinkan tipe data ini berinteraksi dengan tipe data yang lain. Apa saja kekelebihan dari ADT? Yang pertama adalah encapsulation atau enkapsulasi, yang membunyikan detail implementasi dari pengguna sehingga pengguna hanya berinteraksi dengan antarmuka publik yang sederhana. Kedua, reusability atau reusabilitas di bahasa Indonesianya, di mana ADT mempromosikan penggunaan kembali kode melalui modularitas, membuat kode lebih terstruktur dan mudah digunakan kembali dalam proyek lain. Ketiga adalah maintenance atau pemeliharaan, di mana ADT membuat pembaruan dan pemeliharaan kode lebih mudah karena perubahan dapat dilakukan dalam mode ADT tanpa mempengaruhi bagian lain dari program. Apa saja kekurangan ADT? Yang pertama itu kompleksitas dalam bahasa Indonesianya. Karena merancang dan memelihara ADT bisa menjadi suatu tantangan, terutama untuk struktur data yang lebih kompleks. Yang kedua, overhead, karena lapisan abstraksi yang ditambahkan oleh ADT dapat memperlambat eksekusi program dan menggunakan lebih banyak memori. Ketiga, fleksibilitas, di mana ADT mungkin membatasi fungsional dan mengoptimalkan khusus, membuatnya kurang fleksibel dibanding dengan implementasi yang lebih langsung dan spesifik. Setiap ADT harus terdiri dari spesifikasi, body, dan driver. Spesifikasi menentukan apa yang ADT harus lakukan, body berisi implementasi dari ADT tersebut, dan driver adalah kode yang menguji ADT.
ADT berupa tipe dasar yang diberikan nama baru atau kombinasi dari beberapa tipe data berbeda yang diberi nama baru. Dalam pembuatan ADT, keyword typedef sering digunakan untuk mendefinisikan tipe data baru tersebut, yang memungkinkan kita untuk membuat tipe data yang lebih kompleks dengan nama yang mudah digunakan dan dimengerti. Beberapa contoh ADT yang umum digunakan dalam pemrograman adalah stack, queue, priority queue, sequence, dan set. Masing-masing ADT ini memiliki cara kerja dan penggunaan yang spesifik, serta operasi-operasi dasar yang khas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu dalam pemrograman, serta penyimpanan data sementara, antrian proses, dan penggunaan data. Baik, selanjutnya kita ada contoh program ADT. Pada gambar ini kita bisa melihat bagaimana sebuah ADT diimplementasi dalam code. Selanjutnya kita punya pseudocode dan algoritma atau bahasa alami dari program sebelumnya. Buat kasus spesifik ini lumayan singkat karena kode ADT yang digunakan sebagai contoh juga lumayan nggak terlalu kompleks dibanding ADT umum seperti queue atau stack. Dan jadinya pseudocode dan algoritmanya juga lumayan singkat. Secara kesimpulan, ADT menyediakan cara tingkat tinggi untuk mendeskripsikan struktur data, meningkatkan keterbacaan, pemeliharaan, dan reusabilitas kode. Memahami ADT sangat penting untuk pemrograman yang efisien karena membantu kita dalam merancang program yang lebih terstruktur, modular, dan mudah dipelihara. Dengan menggunakan ADT, kita dapat membuat kode yang lebih bersih dan lebih mudah dipahami, yang pada akhirnya meningkat kualitas perangkat lunak yang kita kembangkan. Selain sumber-sumber modul pelajaran, saya menggunakan sumber-sumber luar sebagai tambahan. Terima kasih atas sumber-sumber ini. Baik, selain itu saja untuk presentasi hari ini. Sekian dari saya, terima kasih.